Mari kita lanjutkan kuliah kita membahas analisis kuantitatif pada metode voltametri. Seperti halnya metode potensiometri dan kulometri, analisis kuantitatif dengan metode voltametri itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu metode kurva kalibrasi dan metode penambahan standar. Ya. Untuk memahami masing-masing metode analisis, kita lihat soal berikut. Ya. Konsentrasi arsen 3 di dalam air dapat ditentukan dengan metode diferensial pulse polarografi dalam HCl 1 molar. Jadi kalau kita lihat namanya, diferensial pulse polarografi, ini secara implisit menunjukkan bahwa elektroda yang digunakan itu adalah elektroda raksa. Ya. Nah, HCl di sini ya adalah elektrolit pendukung. Ya, kita sudah bahas pada kuliah sebelumnya kegunaan dari elektrolit pendukung. Ya. Dasar dari analisis kuantitatif pada voltametri adalah arus puncak sama dengan K kali konsentrasi. Ya. Arus puncaknya didapat dari mana? Didapat dari voltamogram. Ya. Jadi voltamogramnya dibuat dengan mengatur potensial awal itu minus 0,1 volt. Ya. Dengan elektroda pembanding saturated calomel electrode atau elektroda calomel jenuh. Ya. Kemudian potensialnya kita pindai, ya, kita scan ke arah yang lebih negatif. Ya, artinya apa? Artinya arsen ini kita reduksi karena potensialnya kita rubah menjadi lebih negatif. Laju pindainya berapa? Laju pindainya 5 milivolt per detik. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya arsen 3 tereduksi menjadi arsen 0, ya. Dan kira-kira terjadi pada potensial minus 0,44 volt. Jadi kalau kita pakai diferensial pulse polarografi, ya, kira-kira voltamogramnya antara arus dan potensial itu akan membentuk seperti puncak seperti ini, ya. Dengan estimasi potensial puncaknya adalah minus 0,44 volt. Ya. Tadi kita buat voltamogramnya dimulai dengan minus 0,1 volt. Jadi makin ke kanan makin negatif. Ya. Oke. Lalu kita tentukan arus puncaknya, ya. Jadi ini adalah arus puncak, ya. Setelah kita koreksi dengan arus sisanya, yaitu arus migrasi dan arus konveksi. Nah, kita membuat beberapa larutan standar, ya. Jadi kita buat beberapa larutan standar di dalam labu takar, ya. Jadi dalam hal ini ada 4 labu takar. Kita buat larutan standarnya, ya. Yang konsentrasinya 1 mikromolar, 3 mikromolar, 6 mikromolar dan 9 mikromolar, ya, seperti yang Anda baca di sini. Ya. Gitu. Nah,
setiap larutan kita buat voltamogramnya, ya. Jadi kita akan membuat 4 voltamogram lalu menentukan arus puncaknya, ya. Arus puncaknya ditentukan, kita dapatkan untuk yang 1 mikromolar 0,298 mikroampere dan seterusnya, ya. Nah, karena dasarnya adalah persamaan ini, maka kita buat kurva antara arus puncak dengan konsentrasi dari arsen, ya, konsentrasi dari larutan standar arsen. Lalu kita hubungkan, ya, konsentrasi dengan arus puncak yang kita peroleh dari voltamogram, ya. Lalu kita buat garis regresinya, ya, ini bisa kita dapatkan persamaan garis regresinya dengan kalkulator, ya. Kita dapat persamaan regresinya seperti ini, ya. Nah, sekarang kalau misalkan larutan sampel, ini ada labut akar kelima, ya, larutan sampel yang konsentrasinya tidak kita ketahui, memiliki arus puncak 1,37 mikroampere, ya. Anda tinggal masukkan saja angka 1,37 mikroampere ini ke sini. Lalu Anda selesaikan persamaan ini. Anda akan mendapatkan nilai CX-nya adalah 4,49 kali 10 pangkat minus 6 molar. Ya. Itu metode pertama, metode kurva kalibrasi. Jadi ini adalah kurva kalibrasi untuk analisis voltametri, ya. Oke. Nah, yang kedua yaitu metode penambahan standar, ya. Nah, coba kita lihat soalnya untuk memahami metode penambahan standar, ya. Konsentrasi tembaga di dalam sampel air laut ditentukan dengan metode anodic stripping voltametri. Nah, ini juga kita sudah bahas apa itu metode anodic stripping voltametri, ya. Menggunakan metode penambahan standar, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita punya 50 ml sampel. Jadi kita punya larutan sampel 50 mili, ya. Misalkan konsentrasi Cu-nya di sini kita sebut Cx, ya. Lalu kita masukkan elektroda kerja, kita masukkan elektroda pembanding, kita masukkan elektroda pembantu, lalu kita ukur. Kita buat voltamogramnya, ya. Dari voltamogram kita mendapatkan arus puncak, ya. Nah, arus puncaknya berapa? Arus puncaknya 0,886 mikroampere, ya. Jadi karena analisis kuantitatif itu dasarnya adalah arus puncak sama dengan K kali C, ya. Maka kita bisa tulis persamaannya 0,886 sama dengan K dikali C-nya C analit, ya, katakan Cx yang akan kita tentukan. Oke. Lalu ke sini kita tambahkan 5 mikroliter. Ya. 5 mikroliter apa? 5 mikroliter larutan Cu2 plus 10 ppm. Ya. Jadi sekarang konsentrasi Cu2 plus di sini, di dalam larutan ini akan bertambah, ya. Ketika kita buat voltamogramnya dan kita ukur arus puncaknya, kita mendapatkan arus puncak 2,52 mikroampere. Jadi ini 2,52 sama dengan K kali, nah di sini sekarang ada tembaga dari sampel plus tembaga dari larutan standar. Yang dari sampel jumlahnya itu volume 50 mili dikali konsentrasinya Cx
Berapa jumlah Cu2 plus dari larutan standar? 5 mikroliter. 5 mikroliter itu 0,005 mililiter dikali konsentrasinya 10 ppm. Sekarang volume totalnya berapa? 50 mili ditambah 0,005 mili, yaitu 50,005. Ya. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Nah, sekarang coba kita bagi persamaan atas dibagi persamaan bawah. Jadi kita dapatkan 0,886 per 2,52 sama dengan ya, K bagi K habis. Ya. Yang di atas ini itu adalah 50,005 ya, dibagi 50 CX ditambah 0,05. Ya. Ini kita punya satu persamaan dengan satu variabel. Ya. Kita tinggal hitung aja CX-nya berapa. Ya, gampang. Jadi CX itu akan sama dengan 5,4 kali 10 pangkat minus 4 ppm. Ingat, konsentrasi yang kita gunakan di sini adalah ppm ya. Jadi satuannya harus ppm. Atau CX itu sama dengan 0,54 ppb. Ya. Nah, apa yang Anda lihat di sini? Ya. Ternyata metode anodic stripping voltammetry ini bisa mengukur kadar analit ya, ini konsentrasi dari Cu2+ sampai setengah ppb ya. Jadi sangat kecil sekali. Ya, ini menunjukkan bahwa metode anodic stripping voltammetry ini sangat sensitif. Ya, jadi itu adalah dua cara untuk menentukan kadar analit di dalam sampel secara voltammetri.